Ketika kita recording masuk suara motor, Pak. 3, 2, 1, action. Hai YouTubers, jumpa lagi dengan Henry yang belum profesional, tapi sebentar lagi insya Allah akan profesional. Saya mau minta maaf, tadinya saya sudah rekam dengan teman-teman dari Interior Living, tapi karena sesuatu hal ada error di memori, jadi tidak bisa merekam sampai full. Sehingga nanti video yang saya tunjukin ini mengenai absorber, teman-teman hanya bisa lihat kami dari belakang. Jadi ini saya take ulang, saya rekam ulang sebagai apresiasi permintaan maaf saya ke teman-teman karena saya belum profesional, untuk itu saya minta maaf. Kali ini kita akan membahas masalah akustik ruang dari sebuah studio yang kita rencanakan. Kali ini saya ditemani oleh teman-teman Interior Living, ya. Untuk teman-teman Interior Living, kasih si hello dulu dong. Halo. Hai. Ya, itu mereka. Ya, jadi absorber itu fungsinya untuk meredam suara dari suara luar supaya tidak masuk ke dalam, dan dari suara yang di dalam tidak keluar. Absorber. Jadi kalau teman-teman paham sekali tentang dunia motor atau dunia otomotif seperti motor dan mobil, ingat ada shock absorber. Kurang lebih hampir seperti itu. Gimana pengertian detail dan kita harus bahas gimana? Jangan lupa besarkan channel ini ya, di bawah ini ya. Subscribe, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Saya minta bantu supaya channel ini besar dan kita bisa buat pintar orang Indonesia, kita bisa edukasi orang Indonesia. Ya, cihuy. Oke. Kita akan gunakan salah satu tools kita ya. Kita akan gunakan tools ini yang nanti teman-teman bisa lihat ya. Oke. Yang di sana kamera aktif ya. Oke. Prinsip dari absorber adalah merubah energi suara menjadi energi panas. Teman-teman bisa gunakan bahan rockwool, atau teman-teman bisa gunakan tambahan seperti ini. Ini hanya tambahan ya. Kalau teman-teman lihat ini ada diffuser, ada absorber, kemudian ada bass strip juga. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi ada satu saya mau jelaskan ya. Satu itu absorber ya. Apa itu absorber? Absorber adalah untuk mengurangi suara atau meredam suara ya. Atau kalau orang biasa biasanya peredam ya. Peredam. Sorry tulisan saya agak jelek. Peredam. Nah, fungsinya tadi adalah untuk merubah energi suara baik secara longitudinal ataupun universal menjadi energi panas. Makanya di studio harus memiliki AC. Tapi nanti ada permasalahan. Ada suara AC yang mengganggu pada saat kita recording. Ya. Sampai di sini jelas? Jelas ya. Sorry. Ini sebentar jelas katanya. Yalah, kita janji kita jadi dosen ya. Fungsinya simpel saja. Ya. Lurus. Kan lurus dia kan. Oke. Fungsinya simpel saja ya. Seperti ini. Lurus. Lurus dia kan. Nah, itu. Ini bagus ini. Dari luar tidak bisa masuk ke dalam ruangan, dari dalam tidak bisa
keluar, ya, keluar, ya, keluar. Fungsinya sederhana itu. Tapi pada saat dia mengantarnya, di sini ada absorber teman-teman, ya. Saya ganti warnanya lah ya. Warna apa namanya? Ungu, pink. Oke, ungu aja ya. Ungu, katanya warna janda, bohong itu. Ya, ini absorbernya ya, absorber. Nah, ini kurang lebih dinding nih bos. Ya, prinsipnya seperti ini. Di dalam ini absorber itu kayak, kalau di motor dia kayak pegas. Jadi kalau bisa jangan bersentuhan dengan rangka konstruksi ruangan Anda. Jelas? Sampai sini jelas ya. Oke, selanjutnya. Sebenarnya teman-teman lihat sekarang ini ada busa ya, ada busa itu, ada busa yang mirip telur, busa telur. Ada busa telur ini disebut dengan peredam atau absorber, tapi ini sebenarnya kayak aksesoris saja teman-teman. Maksudnya itu hanya, kalau saya analogikan itu, kalau ada apa namanya, ada ban motor ya, itu kan aslinya karet utuh ya, karet utuh ya. Ketika dia bocor kan dia ditambal ya. Jadi fungsinya ini sebenarnya hanya untuk itu aja, untuk nambahin aja supaya jangan ada kebocoran. Kebocoran apa? Kebocoran fungsi. Nah, jadi sebenarnya yang paling bagus adalah box atau kotak di dalam kotak, atau box di dalam box. Nah, karena ruangan ini tidak didesain untuk studio, kita renovasi menjadi studio, makanya kita masih dengar suara dari dalam. Tapi kalau kita desain dia menjadi studio, hati-hati di sini. Ketika Anda salah konstruksi dalam membuat sebuah ruangan, artinya Anda menganggap konstruksinya konstruksi biasa, tidak memikirkan akustik ruangnya, teman-teman akan sulit untuk tidak mengganggu orang lain atau tidak mengganggu tetangga. Nah, untuk itu kita bikin paham dulu konstruksinya. Konstruksinya adalah ruangan di dalam ruangan, teman-teman. Ya, kalau ini ada ruangan, kita kasih ungu ruangannya. Ini mau saya rekam ya, rekam layar ya. Ini iPad-nya ya. iPad-nya rekam layar ya. Ya, ini absorber, peredam suara. Ini saya rekam layarnya, udah rekam ya. Ini dalam ruangan. Kalau ini ada ruangan, teman-teman. Ya, kalau ini ada ruangan. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Oke, biar cantik saya hapus lah yang sisanya ya. Kok gede banget ya? Aja ribut nih. Sorry teman-teman, iPad-nya nggak jadi ribut. Iya, oke ya, kurang lebih seperti ini ya, dipahami lah ya. Bahwasanya ini dikerjakan dengan cinta. Ya, udah gitulah kurang lebih. Nah, di dalamnya ini ada ruangan lagi bosku. Ya, warna oranye lah kita kasih ya. Kurang lebih seperti itu. Dan dia double pintu nanti. Ini pintu yang untuk ini. Ini pintu yang untuk, kebayang ya? Kebayang sampai sini? Kebayang. Nah, kalau di dunia otomotif tadi saya bilang di sini kayak ada absorber, ya. Itulah kenapa namanya absorber, ya. Kebayang kan di dunia motor itu ada shock absorber namanya. Bener kan? Kok sama namanya? Artinya hampir mirip kan fungsinya. Dia melendut, apa namanya itu, turun naik up down seperti itu. Sama. Seperti ini. Jadi teman-teman bisa kasih di sini ya. Sini, di sini ya. Absorbernya di dinding juga salah itu ininya. Ya. Kasih sini absorbernya. Bukan rangka yang dikonstruksi atau dicor. Kalau bisa lebih bagus bikinnya pakai kayu. Kebayang nggak? Jadi bikin tonggak di sini, kasih karet yang bagus gitu. Ya, kalau mau bikin studio profesional, ya, bikin tonggak yang bagus. Ingat, ini baru fungsi pertama loh.
Gimana kita tidak mengganggu tetangga, kita tidak diganggu oleh suara luar oleh tetangga, ya. Ini baru pertama ya, peredam atau absorber, ya. Di atas juga seperti ini. Nah, karena teman-teman ini dari arsitek dan interior design, kira-kira ada solusi nggak dari yang lain supaya kita interaktif nih? Kira-kira dari apa coba? Ayo dong, biar enak ini apanya. Ini bukan podcast ya teman-teman. Ini lebih ke mengajar sebenarnya. Tapi kita kepingin interaktif. Kira-kira apa? Bagusnya setelah ada ruangan ini teman-teman, bikin pakai balok, ya. Bikin balok, ya kan? Balok, ini warna hijau balok ya. Udah kan? Bikin balok kan? Terus dikasih tonggaan untuk balok. Di tengah-tengahnya teman-teman kita pakai apa? Dikasih besi yang ada per mobilnya. Itu lebih keren. Kan banyak tuh jual per mobil bekas tuh yang per keong. Itu keren banget tuh. Oh, keren banget bos. Nah, ya kan? Jadi ruangannya dibuat dulu beton nih. Dibuat dulu beton. Kemudian cor ini. Dicor aja bos. Pakai ini aja ya. Dicor. Ini harus dicor nih bos. Ini dicor. Ruangan luarnya. Atapnya harus dicor. Atapnya harus dicor. Harus dicor. Udah. Terus yang ininya dibuat pakai kayu nih. Yang ininya yang ini dibuat pakai kayu. Balok aja. Setelah ini dicor. Ya. Setelah dicor, ini buat pakai kayu ya. Ini kayu ya kan? Kayu. Buat pakai kayu nih. Loh, kok mereng gini gambarnya? Kayu. Buat lagi plafon baru. Pakai apa kalau mau murah? Ayo, pakai apa? Pakai Roxul. Setelah dibuat ini ruangan di dalam ini, ya. Ini kasih aja. Ini kasih aja nih ya, kasih aja. Seberapa aja. Yang penting baik banget. Konstruksinya kuat. Ya, kasih absorber. Ya, kasih absorber di sini. Kasih absorber. Dah. Setelah teman-teman bikin ruangannya kotak, ya, bikin absorber. Oke? Jelas? Nah, kalau bisa sudutnya langsung diradiusin, bosku. Diradiusin ya, langsung diradiusin ya, ruangan yang di sini nih, yang di dalam box ini. Yang ini sorry. Salah tulis saya. Di box. Ya. Kenapa? Supaya jangan setup base trapnya nanti kayak tadi kita lakukan itu sulit. Jelas? Ada pertanyaan? Ayo dong. Anggap jangan kita lagi direkam. Pertanyaan apa? Jarak ini berapa, Pak? Jarak antara dinding konstruksi sama... Oke, dinding pertama ini ya? Iya. Dinding yang warna ungu ini ya? Iya. Ini kan dinding beton, tanggap ya? Iya. Dinding beton, tanggap. Dinding beton, tanggap ya? Dinding beton. Antara yang kita anggap di konstruksi kayu yang kuning ya? Iya. Oke ya, yang kuning ya? Yang kuning kita anggap konstruksi kayu ya? Iya. Oke ya. Yang kuning konstruksi kayu kan? Ya kan? Iya. Oke, kuning ya, konstruksi kayunya. Anggaplah ini broti ya. Tahu broti nggak? Kayu petak ya. Kayu petak, broti atau apa ya. Oke. Kalau menurut saya saran saya buatnya pakai kayu beneran. Karena kayu itu presisionnya bagus banget. Oke. Jaraknya harus ada rongga, Pak. Nih kita bikin lagi jaraknya ya. Kalaulah ini rangkanya, oke. Kalaulah ini dinding betonnya, lurus kau, lurus, kamu lurus, nggak mau lurus dia, saudara-saudara. Oke, lurus dia, lurus, oke ya. Anggaplah ini bata ya, oke ya. Terus anggaplah ini cocorannya ya, di atas ya, boleh ya, boleh gini ya, lurus kau. Lurus dia. Nah inilah cor-coran ya. Oke ya. Lurus. Kok malah peta deh.
Ini sengaja nih bilang lurus nih supaya nontonnya lama. Nah, anggaplah ini bentangan corannya ya. Oke lah, saya kasih lah sembarangan. Pokoknya kalian ngerti lah. Ya, ini ya cocorannya ya. Anggaplah berapa? 12 cm atau mau pakai K250 atau berapa terserah deh. Nah, ini batu bata ya. Ya kan? Oke, ini berarti anggaplah 5 kali 7 ya. Kita pakai 7-nya lah anggap ya. Ya coy? Ya, oke. Oke, ini 7-nya ya. Ini berarti ya. Setelah berarti kan yang hijau papannya tuh. Ya. Kan di sini tuh. Anggaplah gini ya. Ya, papannya ya. Anggaplah gitu ya. Ya kan gitu kan? Jaraknya kan dari sini ke sini. Perhitungan Pak. Bapak mau pakai apa? Pakai Roxul. Bisa pakai Roxul Pak? Pakai Roxul berapa Pak? Density berapa? Roxul itu ada density 30, ada density 60. Mau pakai mana? Terserah. Ruangan Bapak sebesar apa? Nanti di masalah density kita akan bahas lagi, ya. Di sini kan Pak, Roxulnya kita kasih merah lah Pak ya. Kita kasih merah ya Pak. Roxul itu teman-teman busa yang gatal-gatal itu loh, yang di speaker itu loh. Busa gatal-gatal ya namanya, kok gitu namanya sih. Ini rasa. Kalau saya pernah buat Pak untuk studio karaoke dan lain-lain. Ini biasanya saya kasih space Pak paling sedikit itu paling mepet 10 cm Pak. Paling mepet 10 cm. Ya. Nah, cuma Roxulnya ini Pak, bagusnya Pak, nempel ke dinding yang di bata ini Pak. Jadi sebelum Bapak kasih ini kayu, Bapak tempelin dulu Roxulnya. Tapi tadi Pak, sudah Bapak keluarkan itunya Pak, untuk kita kasih warna hitam lah Pak ya. Sudah Bapak keluarkan sini Pak, untuk pegangan dari si konstruksi si balok Pak. Ini Pak. Ya kan? Tapi Roxulnya kasih dulu Pak. Dan kalau bisa Roxulnya jangan bersentuh Pak. Karena prinsipnya nanti Pak, prinsipnya adalah kita kasih warna pink ya Pak ya, biar makin romantis deh Pak. Prinsipnya Pak, ketika suara di dalam studio ini Pak, ini ada orang rekaman misalnya Pak, ada orang rekaman suara studio ini Pak, dia muter Pak suara itu Pak, muter ke atas ke bawah Pak. Jadi ini harus dia punya rongga Pak. Punya rongga terus Pak. Kalau misalnya konstruksinya ada yang bikin mati Pak, dibolongin aja Pak, dibolongin aja. Sampai sini paham Pak? Terus bawahnya dia apa Pak? Kalau kita bilang di panggung Pak, di panggung, dikasih panggung Pak di sini Pak. Tentu di bawahnya ada konstruksinya kan Pak, kasih panggung. Pakai rokok lagi. Iya harusnya begitu. Di atasnya juga Pak, kasih. Dibalut semuanya. Kalau ini Pak, keren banget Pak. Teman-teman perhatikan ya, ini baru pertama ya, baru kita ngobrol bagaimana orang tidak terganggu dengan aktivitas kita di dalam studio. Ketika ada kebocoran, orang akan terganggu. Tapi yang paling berat adalah ketika kita recording masuk suara motor Pak. Bener ya? Masuk knalpot racing Pak, wang 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 katanya kan. Lah, solusinya Pak, kalau masih ada kebocoran, kalau Bapak pakai yang ginian Pak, ini nggak bisa Pak, karena ini bukan seperti tadi itu saya bilang. Ini kayak ban sepeda yang bocor, ya, nggak bisa digantikan dengan itu Pak, yang tempelan bakar itu nggak bisa Pak. Jadi ini kita analogikan ini cuma tempelan bakar saja gitu loh. Jelas ya? Kita bahas absorber saja dulu, dan nanti selanjutnya kita akan bahas lagi apa aja yang mempengaruhi setelah ada absorber. Ya, teman-teman sekalian, kesalahan saya di YouTube adalah saya tidak serius, saya tidak sungguh-sungguh untuk membuat semuanya profesional, dan saya harapkan teman-teman tidak melakukan kesalahan yang saya lakukan. Teman-teman, gimana pun ceritanya atau bagaimanapun ceritanya, teman-teman harus paham bahwasannya YouTube bukan untuk main-main. Jadi dalam membuat studio juga teman-teman juga harus serius, dan ciptakanlah
studio profesional. Dan ini adalah konten yang pertama. Sampai ketemu di konten yang kedua, yaitu kita akan membahas apa fungsi dari diffuser. Saya Henry, terima kasih sudah mengikuti konten pertama saya untuk akustik ruang absorber. Sampai jumpa di konten kedua, diffuser. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.